Amicus curiae atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sahabat pengadilan, merupakan konsep hukum yang melibatkan pihak ketiga dalam memberikan masukan pada perkara tertentu. Belakangan ini amicus curiae tengah naik daun gegara pengajuan diri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia berkeinginan menjadi amicus curiae untuk perkara sengketa hasil Pilpres 2024. Dokumen sahabat pengadilan milik Megawati sudah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 16 April 2024. Amicus curiae bisa berasal dari individu, kelompok ataupun organisasi. Posisi amicus curiae berbeda dengan konsep intervensi, karena mereka tidak bertindak sebagai pihak yang sedang dalam perkara, tetapi hanya berkepentingan menyampaikan informasi terhadap kasus secara khusus. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui bagaimana sejarah amicus curiae. Asal-usul amicus curiae umumnya dikaitkan dengan hukum Romawi kuno. Pada masa itu, Kekaisaran Romawi memiliki semacam dewan penasihat independen yang disebut konsilium, yang bertugas memberikan arahan dan pengawasan pada berbagai aspek hukum. Sementara pendapat lain menyebutkan bahwa praktik amicus curiae muncul lebih awal, yakni pada abad ke-7 Masehi di negara-negara yang menganut sistem common law. Dalam sistem common law, pada awalnya siapa saja yang hadir di pengadilan bisa mengajukan diri sebagai amicus curiae untuk memberikan nasihat kepada hakim. Namun seiring berjalannya waktu, pengajuan amicus curiae menjadi lebih teratur dan terbatasi. Meskipun belum diketahui pasti kapan dan di mana amicus curiae pertama kali digunakan, konsep ini sudah memiliki sejarah panjang dan terus berkembang menyesuaikan dengan sistem peradilan modern. Di Indonesia, penggunaan amicus curiae terbilang baru dan belum memiliki aturan yang baku. Namun, sejarah menandakan perkembangan menarik dalam sistem peradilan kita. Era awal, sebelum reformasi. Munculnya konsep amicus curiae. Amicus curiae mulai dikenal di Indonesia pada era prareformasi, namun penerapannya masih sporadis dan belum terstruktur. Kasus-kasus penting. Beberapa kasus penting di era ini, seperti kasus Freeport dan kasus Timor Timur, menunjukkan penggunaan amicus curiae oleh beberapa pihak. Landasan hukum informal. Penggunaan amicus curiae didasarkan pada interpretasi kreatif terhadap hukum yang ada, seperti Pasal 5 Ayat 1, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tentang kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Era Reformasi, 1998 sampai sekarang. Momentum Reformasi. Reformasi tahun 1998 membuka ruang bagi berkembangnya amicus curiae sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan akuntabilitas peradilan. Putusan MK dan Mahkamah Agung. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Mahkamah Agung, MA, mulai mengakui peran amicus curiae, meskipun belum secara eksplisit. Organisasi masyarakat sipil. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mulai aktif menggunakan mekanisme amicus curiae untuk menyuarakan aspirasinya dalam berbagai perkara. Perkembangan terbaru. Pada tahun 2008, MK mengeluarkan Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2008 tentang pemberian bantuan hukum oleh pihak lain. Peraturan ini mengatur mekanisme amicus curiae di MK, meskipun cakupannya masih terbatas. Upaya penyempurnaan. Berbagai diskusi dan upaya terus dilakukan untuk menyempurnakan regulasi dan praktik amicus curiae di Indonesia. Beberapa organisasi dan akademisi mendorong untuk dibuatnya undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Selanjutnya perlu diketahui adanya beberapa poin penting tentang amicus curiae, yaitu 1. Bukan pihak yang berperkara. Amicus curiae bukanlah pihak yang menggugat atau tergugat dalam suatu perkara hukum. 2. Menyediakan informasi tambahan.
Amicus Curiae mengajukan brief yang berisi perspektif atau informasi tambahan yang relevan dengan kasus tersebut. 3. Membantu hakim. Amicus Curiae bertujuan untuk membantu hakim dalam membuat keputusan yang adil. 4. Diskresi pengadilan. Hakim memiliki kebijakan untuk mempertimbangkan atau tidak terhadap Amicus Curiae. Demikian pula apabila disimak lebih dalam, Amicus Curiae bukanlah sekedar sahabat pengadilan. Konsep Amicus Curiae menawarkan perspektif menarik dalam sistem peradilan. Mari kita lihat. Pertama, peran dalam kasus kepentingan publik. Amicus Curiae sering berperan penting dalam kasus-kasus yang berdampak luas pada masyarakat. Dengan mengajukan brief, mereka bisa membantu hakim memahami isu-isu sosial, dampak putusan di masa depan, atau presiden hukum yang bisa tercipta. Sebagai contoh, kasus hak asasi manusia atau kebebasan berpendapat bisa jadi menarik Amicus Curiae dari organisasi. Kedua, memperkaya informasi hakim. Brief yang diajukan Amicus Curiae bisa berisi berbagai macam informasi yang bermanfaat bagi hakim, seperti 1. Analisis hukum yang mendalam dari sudut pandang yang berbeda. 2. Data dan penelitian yang relevan dengan kasus tersebut. 3. Pengalaman praktis dari organisasi yang berkecimpung di bidang terkait. Ketiga, meskipun pengadilan memiliki kebijakan tersendiri, pada umumnya pihak yang mengajukan Amicus Curiae harus memiliki kriteria tertentu, seperti 1. Memiliki kepentingan atau keahlian khusus terkait kasus tersebut. 2. Memiliki reputasi yang baik dan kredibel di bidangnya. 3. Mengajukan brief yang relevan dan ditulis dengan baik. Keempat, penerimaan Amicus Curiae bisa dilihat sebagai bentuk keterbukaan hakim untuk mempertimbangkan berbagai perspektif. Namun, hakim tidak terikat untuk selalu menyetujui argumen yang diajukan Amicus Curiae. Putusan akhir tetap berada di tangan hakim berdasarkan penilaian mereka terhadap semua bukti dan argumen yang dihadirkan. Kelima, namun dalam praktiknya, keberadaan Amicus Curiae terkadang menimbulkan kontroversi. Beberapa pihak khawatir keterlibatan pihak ketiga bisa mempengaruhi independensi hakim. Selain itu, Amicus Curiae dari organisasi dengan sumber daya besar bisa jadi lebih dipertimbangkan dibanding pihak lain. Meskipun begitu, secara umum kehadiran Amicus Curiae dipandang sebagai mekanisme yang bisa memperkaya proses peradilan dan membantu hakim mengambil keputusan yang lebih adil dan bijaksana. Adapun penggunaan Amicus Curiae di Indonesia memang masih terbilang baru dan belum memiliki aturan yang baku. Hal ini membuka peluang sekaligus menghadirkan tantangan. Peluangnya: 1. Meningkatkan kualitas putusan. Amicus Curiae dapat membantu hakim dalam memahami isu-isu kompleks dan mempertimbangkan berbagai perspektif, sehingga menghasilkan putusan yang lebih berkualitas dan berimbang. 2. Meningkatkan partisipasi publik. Amicus Curiae membuka kesempatan bagi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah untuk terlibat dalam proses peradilan dan menyuarakan pendapat mereka. 3. Mengembangkan hukum. Amicus Curiae dapat memperkenalkan argumen dan perspektif baru dalam peradilan, sehingga mendorong perkembangan hukum yang lebih dinamis dan adaptif. Tantangan. 1. Ketidakjelasan hukum. Kurangnya regulasi yang jelas tentang Amicus Curiae dapat menimbulkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam penerapannya. 2. Potensi penyalahgunaan. Amicus Curiae dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memengaruhi hakim, sehingga memicu kekhawatiran tentang independensi peradilan. 3. Ketimpangan akses. Organisasi dengan sumber daya yang besar mungkin lebih mudah untuk menjadi Amicus Curiae dibandingkan organisasi kecil atau individu. Selanjutnya, untuk memaksimalkan peluang dan meminimalisir tantangan Amicus Curiae di Indonesia, diperlukan upaya-upaya berikut. 1. Membuat regulasi yang jelas. Diperlukan regulasi yang mengatur tentang persyaratan, prosedur, dan mekanisme Amicus Curiae untuk memastikan kepastian hukum dan penerapan yang konsisten. 2. Meningkatkan transparansi. Proses penerimaan dan pertimbangan Amicus Curiae harus dilakukan secara transparan untuk membangun kepercayaan publik terhadap independensi peradilan. 3. Memperkuat kapasitas.
perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil dan individu dalam memahami dan memanfaatkan mekanisme amicus curiae. Namun memang banyak yang berpendapat bahwa amicus curiae merupakan instrumen yang berpotensi meningkatkan kualitas dan akuntabilitas sistem peradilan di Indonesia. Dengan regulasi yang jelas, penerapan yang transparan, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, amicus curiae dapat menjadi sahabat sejati bagi pengadilan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Sebagai informasi, hingga Rabu sore tanggal 17 April 2024, MK mencatat telah menerima 23 pengajuan amicus curiae terhadap perkara PHPU Presiden tahun 2024 dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari akademisi, budayawan, seniman, advokat, hingga mahasiswa baik secara kelembagaan, kelompok, maupun perseorangan. Berikut daftar 23 pengajuan amicus curiae di MK per Rabu, 17 April 2024. 1. Barisan Kebenaran untuk Demokrasi. 2. Tim Pembela Demokrasi Indonesia. 3. Top Gun. 4. Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil. 5. Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum UGM. 6. Panji R. Hadinoto. 7. Busro Mukoddas, Saud Situmorang, Ferry Amsari, Usman Hamid, Abraham Samad. 8. Organisasi Mahasiswa UGM, Unpad, Undip, Unair. 9. Megawati Soekarno Putri, Hasto Kristianto. 10. Forum Advokat Muda Indonesia. 11. Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia. 12. Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia. 13. Amicus Stefanus Hendrianto. 14. Komunitas Cinta Pemilu Jujur dan Adil. 15. Indonesian American Lawyers Association. 16. Reza Indragiri Amriel. 17. Gerakan Rakyat Penyelamat Indonesia dengan Perubahan. 18. Burhan Saidi Caniago, mahasiswa STI GPL Jakarta. 19. Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia. 20. M. Subhan. 21. Gerakan Rakyat Menggugat. 22. Tuan Guru dari Sultanul Qulub. 23. Habib Rizik Sihab, Din Syamsuddin, Ahmad Syabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman. Dengan demikian, dapat disimpulkan, amicus curiae bukan hanya sekadar solusi hukum, tetapi juga cerminan komitmen bangsa terhadap keadilan dan demokrasi. Dengan mengoptimalkan potensinya, Indonesia dapat melangkah menuju sistem peradilan yang adil dan berintegritas, serta demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif, menuju keadilan dan demokrasi yang sejati.